Baiklah. Sekarang kita akan masuk ke metode yang lainnya, yaitu analisis rangkaian dengan metode loop. Ya, metode loop. Kita mulai dengan prasyarat ya. Seperti juga metode yang pertama, yaitu metode reduksi tahanan atau metode seri paralel. Pada metode loop ini juga punya kriteria atau prasyarat. Kita mulai dengan itu saja. Ini bagian A-nya. Ya. Ini adalah kriteria ya. Kriteria rangkaian. Kriteria rangkaian yang dapat dianalisis dengan metode loop. Ya. Metode loop disebut juga dengan metode mesh ya. Mesh atau loop sama saja. Apa kriterianya? Yang pertama kali adalah rangkaian disuplai lebih dari satu sumber. Ya, sumbernya yang dimaksudkan boleh sumber tegangan, boleh juga sumber arus. Ini baru kita ngomong sumber arus. Tadi nggak ngomong, sekarang baru ngomong. Ya, itu yang pertama ya. Rangkaian disuplai lebih dari satu sumber. Boleh sumber tegangan, boleh juga sumber arus. Boleh sumber tegangan keduanya atau lebih, boleh juga sumber arus keduanya atau lebih, boleh juga kombinasi antara sumber tegangan dan sumber arus. Itu syarat yang pertama. Anda bisa mengkomparasi dengan yang minggu lalu. Kalau yang minggu lalu itu atau metode sebelumnya, rangkaian hanya disuplai oleh satu sumber. Itu perbedaan pertamanya ya. Kalau yang kemarin hanya satu, yang sekarang lebih dari satu. Apakah satu sumber tegangan tidak cocok? Boleh juga. Tapi lebih efektif menggunakan metode yang kemarin. Sehingga metode seri paralel itu, atau dalam bahasa saya sebutkan dengan metode reduksi tahanan, lebih cocok dipakai untuk sebuah rangkaian yang disuplai oleh satu sumber saja. Dan itu pun biasanya sumbernya adalah sumber tegangan. Oke? Ya. Yang kedua adalah, ini kriteria yang kedua, rangkaian dapat disuplai oleh sumber DC ataupun AC. Ya. Boleh keduanya, boleh DC atau AC. Boleh kombinasi DC AC. Hanya saja karena batasan dari kurikulum kita di semester 1, kita fokusnya di DC ya. Nama mata kuliahnya adalah rangkaian listrik DC. Berarti bahasan kita khusus di semester ini fokusnya di sumber-sumber DC. Insya Allah nanti kalau kita masih panjang umur dan dipertemukan lagi oleh jadwal di semester berikutnya, maka akan dibahas sumber AC, khusus AC. Dan bisa juga diikutkan DC sebenarnya. Ya, untuk semester ini fokusnya di sumber DC saja. Oke. Yang ketiga, ini elemen rangkaian adalah R, L, C atau kombinasinya. Ya, atau kombinasinya. Boleh R, boleh L, boleh C, boleh RL, boleh RC, boleh LC atau kombinasinya. Sekali lagi karena semester ini kita bahasnya DC,
Dan untuk L dan C, jika diberikan sumber DC itu, untuk L-nya dia menjadi rangkaian hubung singkat, dan untuk C-nya dia menjadi rangkaian hubung buka, maka untuk semester ini elemen rangkaiannya atau komponen rangkaiannya hanya R saja. Nanti lagi di semester depan insya Allah baru kita gabungkan semua R, LC dengan sumber AC. Untuk semester ini karena dia adalah introduction saja, pengantar, kita fokusnya di R saja. Yang kita mau lihat adalah bagaimana menggunakan metode tersebut. Ya, nantilah di semester depan setelah Anda punya kapasitas, baru kita memberikan RL, RC, RLC maupun LC. Ya, itulah kriteria, 3 kriteria pada analisis dengan menggunakan metode loop atau metode mesh. Boleh Anda sandingkan atau komparasi dengan metode sebelumnya, khusus untuk poin ketiga, kemarin saya sampaikan bahwa untuk metode reduksi tahanan atau metode seri paralel, kita harus menggunakan elemen secara mandiri atau independen. R saja, L saja, atau C saja. Tidak bisa digabung-gabung ya. Kalau kemarin itu tidak bisa digabung-gabung. Kalau R saja, L saja, C saja. Tidak bisa digabung. Kalau untuk metode ini boleh digabung. Boleh R, boleh L, boleh C. Sumbernya boleh AC, boleh DC, boleh penggabungan antara DC dan AC. Ya, itulah kriteria rangkaian yang dapat dianalisis dengan metode loop. Sekarang kita masuk ke teknik analisisnya ya. Ya, teknik analisis. Ya, bagaimana menggunakan metode loop. Ya. Teknik analisis rangkaian dengan metode loop. Oke. Yang pertama, saya tuliskan merah ini. Ini penting karena ini merupakan step-stepnya. Step yang pertama adalah ya, berikan nama loop. Beri nama loop. Nama loop. Kita memberi nama loop. Ya. Yang kedua adalah tentukan arah arus loop. Yang ketiga, susun. Ini saya tulis besar ya. Susun persamaan tegangan. Ya. Susun persamaan tegangan dari rangkaian ya. Dari rangkaian. Yang keempat, step terakhir adalah selesaikan persamaan tegangan dengan metode, boleh menggunakan metode substitusi, bisa juga menggunakan metode eliminasi. Karena ini persamaannya adalah persamaan linear saja ya, persamaan linear dan variabelnya cuma 2. Jadi dia persamaan linear dengan single variabel, ya tidak multivariabel. Ya bisa diselesaikan dengan metode substitusi, eliminasi ataupun menggunakan metode Kramer. Ya ini kalau metode Kramer pakai matriks ya. Jadi sana berlaku nanti inverse matrix. Itulah teknik analisisnya. Ya, ada 4 tekniknya. Berikan nama loop, tentukan arah arus loop, susun persamaan tegangan dari rangkaian, kemudian selesaikan persamaan tegangan dengan metode substitusi, eliminasi, atau Kramer. Nanti Anda akan mendapatkan solusi. Apa solusinya? Sama dengan tadi. Ya, yang akan didapatkan itu adalah
berapa nilai sama dengan tadi I tiap komponen dan tegangan, jatuh tegangan pada tiap komponen. Ya, goalnya itu ya, goalnya. Yang kelima ini, temukan solusi. Temukan solusi. Temukan solusi dari variabel yang dicari. Yang dicari. Yang dimaksudkan di sini adalah I arus tiap komponen. Ingat tadi kita hanya menggunakan komponen R saja ya. Dan jatuh tegangan pada tiap komponen. Ya, ini. Ini yang dimaksudkan. Baiklah, kita tidak usah berlama-lama. Kedengaran suara saya dan kelihatan tulisan saya ya? Iya Pak, kedengaran. Baiklah. Sekarang kita langsung ke contoh. Langsung masuk ke contoh. Adakah yang nulis ini? Saya Pak. Saya Pak. Ya, silakan, saya kasih waktu. Silakan Anda tulis. Ini iya, ini I. Mohon maaf, tulisan saya tidak bagus. Ini I. Arus maksudnya, bukan arus komponen. Boleh kita lanjut ya? Iya Pak. Baiklah. Sekarang kita langsung masuk ke contoh. Ini bagian C-nya ya, bagian C. Contoh. Ya. Boleh tadi bantu buka, karena kalau di sini pindah-pindah antar halaman agak ribet. Biasa dia hang. Bukan hang, tablet saya yang tablet lama jadi mudah hang. Boleh Anda buka tadi contoh soal yang di metode yang lama, kasih tahu saya angka-angkanya. Ya. Contoh ya, terdapat sebuah rangkaian seperti gambar ini. Ini. Kita punya rangkaian begini. Berapa kemarin di sini VS-nya? 50. Ya, saya ganti nama PS-nya menjadi V1. Karena akan 2 ya. Tadi kan ceritanya 2 sumbernya. Oh iya. Plus Minus. Potensial tinggi, potensial rendah. V1 tadi berapa? 50 ya? 50 volt. Ya, di sini 50. Oke, nanti diingatkan ya. Di sini kemarin apa namanya di sini? R berapa di sini? R1. Yes. R1. 5 ohm. Ya. Nanti saya tuliskan angka-angkanya. 5 di sini 5 ya. Ya, semua satuannya ohm ya, supaya tidak terlalu panjang saya nulis. Di sini R berapa di sini? R4. Ini R4. Berapa ohmnya? 8 ohm. 8 ohm. Baik. Di sini R2. 2. yes. R2 di sini ya. Iya. 3. Berapa di sini? 3 ohm. 3. Iya, 3 ohm ya, semua ohm ya. Saya tidak tuliskan satuannya. Kemudian di sini ada lagi turun sini ya. R5. 5. Yes. Di sini adalah R5. 6 ohm. 6 ya. 6 6. ohm. Di belakang sini R3. 3. kan ada 2 di situ kan di belakang ya. R3 dengan R berapa terakhir itu? 6. Ya, berapa R3-nya? 2. R6-nya 4 ya.
Berarti di sini 6 juga. Saya kasih nama saja R56. R1, gak R2-nya. Kita ganti-ganti ya. R1, R2. Di sini adalah R3. R4 lah di situ. Ini R3 ya. Berapa tadi? 6 ya di situ. Yang R2 ditambahkan dengan R yang terakhir. Totalnya kan kalau diserikan 6 ya? Iya. Ya oke. Saya kasih nama R3, di sini R5, saya ganti dengan R4. Saya ganti dengan R4 saja di sini. Sama sih, sama nanti besaran R-nya. Oke. Kemudian di sini di ujung, saya tambah satu lagi. Sumber tegangan. Begini modelnya. Yang tadinya cuma satu, sekarang menjadi 2. Ini namanya V2. Ya. Begini model rangkaiannya. Kalau yang kemarin hanya satu sumber tegangan, seperti dengan prasyarat yang disampaikan di awal, bahwa metode loop ini dipakai ketika rangkaiannya memiliki sumber lebih dari satu. Ya, boleh juga dipakai untuk menghitung yang satu saja sumber, tapi jauh lebih efektif jika kita menggunakan metode reduksi tahanan saja. Baiklah. Tadi dulu berapa di sini? 50 ya? Iya, Pak. Ya 50 volt tentunya. Saya kasih di sini setengahnya. Yaitu 25. Oke. Ini soalnya. Ini rangkaiannya. Yang dicari adalah tentukan I, nanti akan dicari di mana I-nya. Kalau yang kemarin jelas, langsung di sini I-nya. Ya, kalau ini tidak tahu di mana, nanti kita lihat di mana yang paling besar, itulah I totalnya. Ya, carilah I, tentukanlah I, dicari juga nanti lokasinya di mana ya, koma, arus yang mengaliri pada tiap komponen, tiap komponen R tentunya, komponen R dan jatuh tegangan tiap komponen. R. Inilah soalnya. Sama sih dengan yang tadi, sama dengan yang awal. Oke. Silakan Anda catat, boleh Anda catat. Yeah, we have 40 minutes more. Pak, itu R4-nya memang 2 atau 1, Pak? Iya, benar. Ini yang saya salah. 1 saja. Boleh juga sih, kan cuma label, tapi nggak enak nanti membuat persamaannya kalau labelnya bersamaan. Berapa yang belum ada? R1, R2, R3, R5 lah di sini ya. 5, Pak. Ya, R5. Bolehlah begitu, ya. Oke. Sudah selesai rangkaiannya ya. Bagi yang menulis, sudah ditulis? Di kelas ini ada perempuan nggak? Ada perempuannya di sini di kelas Kak? Ada ya. Sekali-sekali juga berbunyi, sekali-sekali juga bersuara. Baiklah, kita selesaikan dengan mengikuti step di atas. Ya, kita jawab ya, kita jawab. Solusi. Oke. Ya, kita masuk ke step yang pertama. Apa tadi step yang pertama? Beri nama loop. Oke, kita akan memberi nama loop. Untuk memberi nama loop, maka saya menggambar ulang di sini ya. Saya menggambar ulang supaya kita paham. Ya, ini adalah V1. Di sini adalah
R1, di sini adalah R2 barangkali, di sini adalah R selanjutnya, also di sini adalah R yang lain, dan di sini adalah R yang lain, di sini adalah sumber yang kedua. Ya, plus, minus, plus, potensial tinggi rendah, di sini adalah V2, di sini adalah V1, di sini adalah R berapa? R1 ya? Pak R1. R1. R2-nya di mana ya? Oh, sampingnya. Iya. Ini adalah R2. Di sini adalah R3. 3. Di sini adalah R berapa ya? 4 kali ya? R4. R4 baru R5, Pak. Baiklah. Langkah yang pertama adalah kita memberikan nama loop. Nah, bagaimana cara memberikan nama loop? Ini step yang pertama ya. Step yang pertama, kita berikan nama loop dengan cara memberi nama atau memberi notasi pada masing-masing simpul. Simpul adalah pertemuan dua atau lebih komponen. Kalau demikian, di sini ada simpul. Kita kasih nama A. Di sini ada simpul. Kita kasih nama B. Di sini ada simpul. Kita kasih nama C. Di sini ada simpul. Kita kasih nama D. Dan di bawah sini semua ya. Ini bagian bawah ini semua ini. Kan satu simpul ini. Benar ya? Karena tidak mempertemukan siapa-siapa. Dia simpul ya. Simpul semuanya. Bagian netralnya. Kita kasih nama. Saya kasih nama lah di sini. Simpul E. Paham ya? Maksudnya E di situ di tengah-tengah dikasih simpul. Iya Pak, paham. Jadi ya disatukan saja simpulnya. Biar tidak terlalu banyak simpulnya. Oke. Kalau bingung, bagi yang susah untuk memahami, saya tidak pakai begitu dulu. Nanti tiba-tiba bingung. Ada juga sih yang nggak bingung, saya yakin. Cuman saya melihat yang cenderung untuk bingung. Saya kasihlah banyak-banyak simpul ya. Saya kasih banyak-banyak simpul saja. Ya, anggaplah saya kasih simpul lagi di sini. E, jadi menjadi lebih banyak ini. F, padahal sebenarnya satu ini. G, H. Untuk awal saya buat begini. Untuk awal saja saya buat begini. Ya. Kita sudah memberikan nama-nama. Nama-nama simpul. Nama-nama untuk masing-masing simpul ya. Kita sudah kasih nama simpul A, simpul B, simpul C, simpul D. Sekarang langkah yang kedua apa tadi? Arah arus loop. Arah arus loop. Tentukan arah arus loop. Ini kita akan menentukan arah arus loop. Dan kita juga belum memberi nama loop sebenarnya. Kita juga belum memberi nama loop. Kita menentukan arahnya dulu. Arahnya ini tergantung pengamat atau tergantung yang mau menganalisa. Tapi ada pedomannya. Arus itu selalu mengalir dari potensial tinggi menuju ke potensial yang rendah. Kan begini ya. Jadi arah loop natural itu ada arah arus loop alami atau natural mengikuti arah arus. Ya, kalau begitu saya boleh membuat arah loop seperti ini. Saya boleh membuat arah loop seperti ini. Saya kasih nama IA. Itu arahnya ya. Kelihatan tinta biru terang yang saya gunakan di tempat Anda? Iya Pak. Ya. Kelihatan. Kalau nggak kelihatan, nanti saya ganti. Kelihatan ya? Boleh kelihatan ya? Pak. Iya Pak. Nah, itu arah loop yang pertama. Kemudian di sisi yang lain, di sumber V2, kita juga buatkan sesuai dengan arah arusnya ya. Naturalnya kan dari potensial tinggi, mengalir ke potensial rendah ke sini. Kalau begitu saya juga buatkan loop di sini. Saya kasih nama di sini adalah IC. Di tengahnya terserah. Karena di sini tidak ada sumber,
bolehlah saya menggunakan seperti ya IB. Nah, ada 3 arus loop. Itu langkah yang kedua ya, langkah yang kedua. Setelah memberikan nama-nama pada simpulnya, sebelum kita memberikan nama loopnya, maka kita kasih dulu arah arus loopnya. Arus loopnya terserah pengamat atau terserah yang menganalisa. Tapi kalau mau mengikuti arah arus natural, ikuti saja arah arus naturalnya dari potensial tinggi ke rendah. Bolehkah melawan arus natural? Boleh. Tidak masalah. Bolehkah melawan arus natural? Boleh. Ya. Nah, setelah itu kita kembali ke langkah yang pertama. Langkah yang pertama tadi adalah memberi nama loop. Oke, berarti sini kita akan kasih nama loop. Ya. Ini adalah nama loop. Langkah kedua ini ya, langkah B-nya ini. Ini langkah A-nya. Nama loop sesuai arah arus loop. Ya. Jadi pedoman kita untuk memberikan nama loop itu adalah arah arus loop. Ini tidak kelihatan apa bacanya. Nama arus, arah arus. Nah, nama loop sesuai dengan arah arus loop. Kalau begitu, yang pertama kita dapatkan, ini bagian B1. Loop apa yang pertama? Kita kasih nama loop IA ya. Loop IA. Loop IA. Yang mana arah loopnya? Kita tentukan. Mau start dari mana terserah. Sebagai contoh kita start dari A ya. Berarti nama loopnya adalah A ke. Pakai begini. A ke B. Kemana lagi? G. Ke G, benar. Kemana lagi? H. H, kemana lagi? A. A. Ya, ini yang pertama. Satu kelas ini harus paham. A, B, G, H, A. Ihsan, yang tadi masih monitoring ya? Ya Pak. Ya, paham kenapa A, Paham, B, Pak. G, H, A? Paham Pak. Kenapa, Beden? Mengikuti arus yang mengalir dari potensial besar ke potensial kecil. Bukan itu jawabannya. Itu di atasnya nama loop sesuai arah arus loop. Sekarang loop IA. Arahnya kan seperti itu ya, seperti tanda panah yang saya buat yang warna hijau itu kan? Ya Pak. Kalau misalkan saya buat loopnya begini. Loopnya adalah B, A, G, A, H. Boleh nggak? Apa tadi Pak? B, A, G, A, H. Boleh nggak? Boleh Pak. Oh, tidak boleh Pak. Mungkin Ihsan ini ada masalah dengan bahasa Indonesia. Oke, Ihsan yang jawab ini ya. Untuk loop IB. Ihsan yang jawabkan ke saya. Ini yang kedua ya. Loop IB. Sesuai dengan arah arus loop yang ada. Mau start dari mana Ihsan? B. Ya B. Sekarang di B. Saya mulai dari B. B kemana? C. B ke C. Kemana lagi? F. F. Kemana lagi? G. G. Kemana lagi? B. B. Boleh enggak yang lain? Misalkan saya balik G, F, B, C, B. G, F. G, F, B, C, B. Boleh enggak begitu? Tidak boleh Pak. Oke. Enggak, Pak. Enggak boleh kan? Ya Pak. Semua kelas yang lain paham ya? Iya, Pak. Karena Iya, Pak. inilah Paham. langkah pertama yang paling menentukan benar atau tidaknya persamaan yang Anda mau buat. Ketika arah loopnya salah, maka semuanya ke bawah menjadi keliru. Baiklah. Lanjut lagi. Loop IC. Ya.
Ada yang mau bantu saya untuk loop IC? Saya, Pak. Ya silakan, langsung saja. D, Ya, Anda start dari D ya. Start Iya. dari D. Boleh D D, ke C, D ke C, E. C, C, Oh, D ke C, oke. Terus F, 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 terus E, Heeh. D. D, oke, benar ya. Baik, itu sudah betul. Yang lain paham ya? Paham. Iya, Pak. Ya, yang lain. Nanti kalau Anda ujian, ini biasanya ada yang melompati satu step. Tiba-tiba membuat sebuah persamaan, tidak tahu yang mana arah loopnya. Nilainya 0. Saya nolkan nilainya, meskipun Anda mungkin mengerjakan sampai 10 halaman ke bawah, mencari persamaannya, tapi tidak ada arah loopnya, maka itu adalah sebuah kekeliruan. Karena saat itu Anda sedang melayang-layang dalam membuat persamaan, tidak tahu apa dasarnya. Baiklah, kita sudah menyelesaikan 2 step. Yang pertama tadi adalah memberikan notasi pada masing-masing simpul, kemudian kita memberikan arah arus loop, kemudian kita memberikan nama loop sesuai dengan arus loop. Clear sampai sini ya? Iya, Pak. Untuk semua anggota kelas. Clear ya? Iya, Pak. Baiklah. Ada yang mencatat? Silakan ditulis. Saya sudah menurunkan kecepatan menjadi 10 km per jam. Terlalu pelan nih kurasa. Boleh kita lanjut ya? Iya, Pak. Sudah. Oke. Yang penting starting point loop-nya, kalau misalkan di contoh ini saya startnya dari A, Anda juga boleh start dari titik lain. Boleh juga start dari B. Boleh juga start dari G. Boleh juga start dari H. Yang penting arah loop-nya itu mengikuti arah arus loop. Dipaham maksud saya? Paham, Pak. Ya, misalkan hari ini kan saya contohkan ya. Saya start dari A sini. Saya start dari sini di A. Boleh juga nanti di berikutnya, kalau tidak mau dari A, boleh dari B. B, G, H, A, B. Boleh begitu. Boleh juga dari G. G, H, A, B, G. Boleh begitu. Ya, boleh begitu. Intinya menyesuaikan dengan arah arus loop. Baiklah, saya kira clear langkah yang kedua. Sekarang langkah yang ketiga. Ada yang boleh membacakan apa langkah yang ketiga? Susun persamaan tegangan. Ya, inilah inti kuliahnya. Menyusun persamaan tegangan. Tentunya dari rangkaian ya. Tadi kan saya sampaikan. Menyusun persamaan tegangan dari rangkaian. Baiklah. Kita kembali ke hukum Ohm. V sama dengan I dikalikan dengan R. Ini hukum Ohm begini ya. Benar enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Benar. Ini dasarnya. V sama dengan I kali R. Oke, V sama dengan I kali R. Kalau begitu, kita mulai dari yang pertama ini C1 untuk loop IA. Maksudnya persamaan tegangan untuk loop IA. Begitu maksudnya ya. Untuk saya singkat, untuk loop IA. Panjangnya adalah persamaan tegangan untuk loop IA. Ya. Kita tadi mulai dari untuk loop IA, startnya dari A, kemudian B, kemudian G, kemudian H, kemudian A. Begitu ya tadi? A, B, G, H, A. Cocok ya? Iya, Pak. Nah, sekarang kita lihat. Ini hati-hati sekali melihatnya ini. Kita lihat. Perhatikan statement saya. Antara A dan B ada komponen apa?
R1. R1. Ketika ada arus yang melewati R1, apa yang terjadi pada R1? Jatuh tegangan. Jatuh Nah. tegangan. Akan muncul jatuh tegangan pada R1. Dituliskan dengan apa? FR1. VR1. Kalau begitu, di loop antara A dan B ada VR1. Kalau demikian, yang pertama saya tulis adalah VR1. Inilah asalnya VR1. VR1. Dipaham kira-kira ya? Iya, Pak. Antara A dan B ada komponen R1. Ada tadi arus loop namanya IA. Berarti ketika ada arus yang melewati komponen R1, muncullah jatuh tegangan di R1 yang dinotasikan dengan VR1. Siapa yang bilang, Om, itu di atas. Ada V sama dengan I kali R. Nah, kapan muncul V? Ketika ada arus yang mengalir pada sebuah komponen R. Arus yang mengalir namanya IA. Tahanan yang dialiri namanya R1. Jatuh tegangannya dinotasikan dengan VR1. Clear kira-kira? Iya, Pak. Clear ya? Baiklah. Baiklah. Itu yang penting Anda pahami. Karena nanti ketika Anda tidak paham, bingung. Apa yang saya mau tulis? Demikian ya. Berarti di sini adalah saya pindahkan ke kiri supaya karena agak panjang persamaannya. VR1. Tambah. Ya. Dari mana muncul tambah? Kita gunakan hukum Kirchhoff. Gunakan hukum Kirchhoff. Sigma V loop sama dengan 0. 0. Yang itu ya yang kita mau pakai. Sigma V loop sama dengan 0. Ya karena kita menyusun persamaan tegangan. Baiklah. Saya pindahkan ke bawah biar tidak terganggu dengan Kirchhoff. Kita mulai dengan VR1 tambah. Kita melangkah ke BG. Gambar ke BG. Di BG adakah komponen R? Ada. Ada R apa namanya? R4. Adakah arus yang melewati R4? Ada. Berapa arus? Ada dua arus di sana. Ada IA, ada IB. IA. Ya, ada dua arus yang melewati R4. Dilewati oleh IA, dilewati juga oleh IB. Benar ya? Iya, Pak. Kesimpulannya ada arus yang melewati R4. Yang mana? IA dan IB. Oke? Nah, kalau begitu, ada enggak jatuh tegangan pada R4? Ada. Ada. Namanya adalah VR4. 4. Oke, ditulis dari sini tambah. Ditambah dengan VR4. Oke, sudah ketemu ya VR4. Kenapa bisa ada? Karena ada arus yang melewati R4. Tambah. Kita ke atas sana. G ke H. Ada enggak komponen di situ? Tidak ada. Pak. Ya, tidak ada. Itu tadi makanya saya katakan di bawah itu cukup satu simpul. Tapi mungkin membuat Anda bingung, tidak apa-apa lah. Jika tidak ada komponen R di sana, maka jatuh tegangannya juga tidak ada. Kalau begitu, G ke H itu 0. Tidak usah ditulis ya. Kita abaikan saja G ke H. Ya, kalau Anda mau tambah 0 juga boleh. Tambah 0 di sini. Karena tidak ada komponennya. Tambah 0. Jangan ya, jangan. Menyelisihi hukum Kirchhoff. Karena ada 0 di situ. Jangan. Tidak ada komponen R berarti tidak ada tegangan. 0 dengan tidak ada beda. 0 itu artinya nilainya 0. Tidak ada, ya tidak ada. Tidak bisa dievaluasi. Berarti kita abaikan saja GH. Kita langsung lanjut ke HA. Benar ya? Sekarang di HA, ada enggak jatuh tegangan? Tidak ada. Yang ada apa? Sumber tegangan. Ya, sumber tegangan. Sumber tegangan juga masuk dalam hukumnya Kirchhoff. Penjumlahan jatuh tegangan, termasuk juga sumber tegangan, sama dengan 0. Kalau begitu, kita tambah lagi dengan dalam kurung. Sekarang perhatikan.
Dari H ke A, ketemunya terlebih dahulu ketemu polaritas rendah apa tinggi? Polaritas rendah. Ya, polaritas rendah. Di awal saya sudah sampaikan di pertemuan pertama di kelas hari itu, saya katakan ada dua mazhab, ada dua pandangan. Ada yang menggunakan voltage drop, ada yang menggunakan voltage rise. Kalau voltage drop, yang dituju yang ditulis. Kalau yang voltage rise, asalnya yang ditulis. Apa maksudnya dituju? H ke A menuju dari H menuju A. Berarti di situ ada plus. Tapi kalau voltage rise, dari ke H ke A ada minus. Menuju ke plus. Nah sekarang kita sudah sepakat menggunakan voltage rise kemarin. Kalau begitu, yang ditulis adalah minusnya ya, bukan plusnya. Paham maksud saya di pertemuan awal itu? Iya Pak, paham. Nah, kalau begitu di sini akan saya tulis minus atau plus? Minus ya. Minus. Saya ketemu dengan minus terlebih dahulu. Minus V berapa? 1 1. sama dengan 0. Itulah persamaannya. Oke? Bisa ya? Iya Pak, bisa. Nah, sekarang loop 1 sudah selesai. Nanti di C2 kita uraikan persamaan loop menurut hukum Ohm. Sekarang kita lihat C2 ini. C2. Untuk loop IB. Ada IB ya tadi? Ada. Nama loopnya adalah B ke C ke mana sih? F ke G ke B. Benar gini ya? Oke, sekarang dengan cerita yang sama, saya percepat. B ke C, ada enggak tahanan? Ada. Berarti muncul jatuh tegangan di sana ya. Namanya adalah tetap menggunakan ya, tetap menggunakan aturan ini sigma V loop. Sigma V dalam sebuah loop tertutup sama dengan 0. Kalau begitu kita tulis persamaannya. Apa pertama tadi? VR2. VR2. Tambah V berapa lagi? VR5. VR5. Ya, dengan cepat sama ceritanya ya. Saya sudah ceritakan satu-satu. Iya, Pak. VR5. Tambah ada lagi di sini di bawah? Enggak ada kan? 0. Tambah lagi VR4. Betul. Tambah VR4 sama dengan 0. Itulah persamaan yang kedua. Kita kasih nama ini nanti kita kasih persamaan. Nanti terlalu banyak persamaannya. Yang ketiga untuk loop IC. Nama loopnya terserah Anda juga. Dari mana ke mana tadi itu? DCFED. Benar ya? Iya, Pak. DCFED ya? FED. F, E, dan D. Oke, kita lihat D ke C. Siapa di sana D ke C? PR3. D ke C. PR3 ya? Di sini ada PR3. PR3. Sigma V loop sama dengan 0. Ya, karena ini dasarnya dari sini. Hukum KCL ya, KVL ya. Berarti apa tadi? D ke C, VR berapa? PR3. PR3 tambah PR5. PR5 benar. Tambah PR5 Min V2. PR5 tambah minus P2 sama dengan 0. Lambat bergerak. Baru ke sana. Oke. Ya, ingat konsep voltage rise-nya. Kita mengambil yang mana
terminal mana yang terlebih dahulu kita temui. Itu yang kita tulis polaritasnya. Ya. Sekarang kita sudah selesai membuat persamaan tegangan untuk masing-masing loop yang ada. Apa langkah yang ketiga? Yang berikutnya, yang keempat? Uraikan ya, Pak. Persamaan tegangan dengan metode substitusi, eliminasi, atau Kramer. Oke. Dah semuanya, ya. Kalau mau dipakai semua itu panjang. Satu metode saja. Yang keempat adalah kita akan menyelesaikan, ya. Kita selesaikan, apa tadi bahasanya? Selesaikan, ya, selesaikan persamaan tegangan. Oke, kita menyelesaikan persamaan tegangan dengan menggunakan salah satu metode. Langkah yang keempat. Menyelesaikan persamaan tegangan. Persamaan tegangan. Nanti kita pilih metodenya. Ya, kita tuliskan dulu berulang. Kita tuliskan dulu untuk loop 1. Ya, ini untuk loop IA. Bagaimana tadi persamaan tegangannya? Ada yang menulis? Ini ya. PR1 tambah PR4 tambah minus P1 sama dengan 0. Ya. Berapa? PR1 PR1 tambah PR4 tambah PR4 PR4 tambah minus P1 sama dengan 0. Oke, kita selesaikan, ya, kita sederhanakan. PR1 plus PR4 minus P1 sama dengan 0. Oke. Setelah kita mendapatkan persamaan ini, kita uraikan, ya. Kita uraikan dengan menggunakan hukum Ohm. Ini, kita uraikan dengan menggunakan hukum Ohm. Uraikan persamaan tegangan. Uraikan persamaan tegangan dengan hukum Ohm. Ya. Apa tadi hukum Ohm di atas? V sama dengan I kali R. Oke, sekarang di PR1. I apa yang lewat di situ di R1? R1 kali R1. Tadi di PR1 I apa yang lewat? IV1. Hah? Ini nih. I apa namanya? Apa nama I yang melewati R1? R1. R1. Nggak ada begitu. Dari mana dapat IR1? I yang melewati R1 namanya IA. Oh iya, Pak. Kan tadi nama loopnya IA kan? Oh iya. Kalau begitu, yang melewati R1 nama arusnya adalah IA. Kalau begitu VR1 adalah IA dikalikan dengan R1. Paham ya? Oh iya, Pak. Oke, itu yang saya tulis di sini. Itu uraiannya begitu. Uraiannya seperti itu. Oh iya. Kita uraikan berarti saya tuliskan dengan apa namanya? Tulisan yang lain. Karena ini uraian, ini penting. VR1 adalah apa tadi? IA kali dikalikan R1 dengan R1. Itulah VR1. Cocok? Plus. Iya, Pak. Tambah. PR4. PR4. IB. PR4 arus mana yang lewat di PR4? IB. Di Anda lewat? Lewat juga. IB lewat? Lewat juga. Sekarang arahnya IA dengan IB searah atau berlawanan di R4? Searah. Manalah searah? Berlawanan. Kita coba lihat ya. IA, perhatikan IA, jangan langsung disimpulkan, pahami dulu. Perhatikan. Ya, Pak. IA dari B menuju ke G. Ini namanya adalah IA di sini ya, IA di sini.
Benar ya? Iya, Pak. Sekarang IB dari mana? Dari B ke G G ke B. juga atau G ke B? G G ke B, Pak. Nah, dia di sini. Berarti IB itu di sini. IB. Kalau demikian, arah IA berlawanan dengan IB di R4. Oke? Iya, Pak. Paham? Nah, kalau begitu, kalau berlawanan, sekarang kita tuliskan model persamaannya. Ini intinya ya, ini pemahaman konseptualnya di sini. Kita lihat. Sekarang kita bekerja di loop apa? Sekarang kita bekerja di loop mana? IA apa IB? IA. IA. Ini ingat, ketika kita bekerja pada loop IA, selalu IA yang dijadikan pedoman. Tadi ada dua arus yang melewati R4, yaitu IA dan IB, dan arahnya berlawanan. Kalau begitu, yang merupakan pedoman adalah IA. Dituliskanlah IA. IA berlawanan dengan IB minus IB dikalikan dengan R4. Paham sampai sini? Ini, Pak. Iya, Pak. Yang lain. There are 23 students in my class. Are you understand this concept? Are you clear? Paham ya? Paham, Pak. Paham. Insyaallah paham. Baiklah. Apa lanjutannya? Di persamaan tadi, di persamaan di atasnya. Ini. Apa setelah itu? Plus Kurang ya? V. Kurang. Kurang V1. Ya, V1 tadi bukan jatuh tegangan sehingga jangan dikali I. Jangan dikalikan I. Langsung saya tuliskan, langsung ditulis saja dengan V1. Ingat, yang dikalikan dengan I hanya jatuh tegangan. Sementara sumber tegangan tidak dikalikan dengan I. Itulah konsep yang ketiga. Makanya di awal saya berteriak-teriak di kelas, bedakan antara sumber tegangan dengan jatuh tegangan. Tahu kan bedanya? Iya, Pak. Ya, jatuh tegangan itu ada manakala ada arus yang melewati sebuah komponen. Dalam hal ini kajian kita di komponen R. Jadi manakala ada arus yang melewati satu komponen R, disitulah muncul jatuh tegangan. Namanya tergantung R-nya. Misalkan di R4, ada arus IA dan IB yang melewati R4, maka muncullah terminologi VR4. Oke? Sementara V1, dia kan bukan jatuh tegangan, tapi sumber tegangan. Dialah yang menghasilkan arus. Kalau begitu, jangan dikali dengan I juga. Karena dia sebenarnya sumber yang mengalirkan I. Paham konsepnya begitu ya? Iya, Pak. Ya, nanti akan saya tanya itu. Dan akan ditanya di dosen yang lain. Ketika Anda komprehensif. Minimal ketika Anda nanti ujian. Akan ditanya, kok tidak dikali ya dengan I? Begitu Anda kali, karena tidak paham, maka Anda tersesat. Sama dengan berapa? 0. 0. Ya. Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham. Nah, setelah itu kita uraikan. Ya, kita uraikan, dikali saja IA dikalikan dengan R1 tambah IA dikalikan dengan R4. Benar ya? Nah, paham toh dari mana ya kali R4 dikali keluar begini? Iya, Pak. Oke. Iya, Kurang Pak. apa tambah sekarang? Minus. Kurang. IB dikalikan dengan R4 sama dengan B1. Ya, kita lepaskan, kita pisahkan antara jatuh tegangan dengan sumber tegangan. Boleh begitu? Paham ya? Iya, Pak. Nah, sekarang karena ada IA yang bersamaan, bolehlah saya common buat bersama IA dalam kurung R1 tambah R4 minus
IB R4 sama dengan V1. Oke lah. Ada enggak nilainya? Ada enggak tadi R1 R4? Ada ya? Ada, Pak. Ada. Masih kasih masuk nilainya. IA Ada, Pak. ya, IA dikalikan R1 berapa tadi? 5. 5 ohm. Jangan sampai salah nyebut angka, salah semua ke bawah. Nanti saya setengah mati menghitung ulang. Ada di soal tadi 5 ya, 5 dan R4 8. 5 ohm. Berapa di sini? 5, karena ingat karena persamaan matematika ya, kita tidak usah tuliskan satuannya. Ini kita lagi bekerja pada model matematika. Untuk sementara kita abaikan dulu satuannya, jangan pakai ohm-ohm. Berbeda dengan tadi di metode reduksi tahanan itu semua bersatuan. Kalau di sini untuk sementara kita abaikan dulu satuannya karena kita bekerja pada multisatuan. Ya. Tambah. Di sini R4 berapa 8 ya? 8 minus IB kalikan dengan 8. R4 berapa? 8. 8. Sama dengan P1 berapa tadi? 50. 50. Ya, ini kita sementara abaikan satuannya ya, karena multisatuan. 50-nya volt, I-nya ampere, R-nya ohm. Jadi sementara kita abaikan dulu. Ini kan model matematika. Nanti dikembalikan setelah kita mencari solusi. Baiklah. 5 tambah 8 berapa tuh? 13 ya? 13. Ya, kita rapikan sesuai dengan kebiasaan di matematika. 13 IA, boleh kan? Iya, Pak. Minus 8 IB sama dengan 50. Kita kasih nama persamaan 1. Inilah persamaan tegangan yang kita dapatkan dari loop 1. Ini persamaannya ini. Ya. Kemampuan saudara untuk menciptakan atau untuk menghasilkan model matematika dari sebuah model fisik itu adalah sesuatu yang luar biasa. Model matematika yang saya kotak merah ini adalah tidak ada bedanya dengan loop ini. Sama dengan ini ceritanya. Sama dengan loop ini. Ini yang namanya model fisik ini. Begini. Kan begini tadi ya, loopnya kan gini ya. Di sini adalah 50. Di sini berapa tadi? 5 ya. Di sini adalah 8. Ya, ada di samping di sini juga 1 karena ada loopnya juga yang lain. Begini. Model fisik ini yang merah sama dengan model matematika yang saya kurung, persis sama. Nah, kenapa kita memodelkan dari model fisik ke model matematika? Supaya kita bisa mendapatkan solusi tanpa mengukur. Kita akan mendapatkan solusi tanpa mengukur. Nanti solusi itulah yang kita bandingkan dengan hasil pengukuran. Itu yang Anda akan lakukan nanti semester depan di lab. Anda ngukur seharian situ dari jam 8 sampai dengan jam 12 siang. Nah, lalu bikin laporan di rumah. Laporannya adalah rangkai listrik pasti. Karena yang Anda rangkai adalah resistor. Bikinlah, coba buktikan kebenaran dari hasil ukuran. Pakailah metode ini. Karena di lab itu tidak mungkin menggunakan satu sumber ya, selalu lebih dari 1. Biasanya 3. 3 sumber tegangan dirangkai ke sebuah rangkaian. Ulang nanti Anda harus mengerjakan tugas. Semakin naik levelnya, semakin terbatas waktu Anda untuk main-main karena semakin banyak tugasnya. Dan itulah yang disebut dengan mahasiswa. Menginfakkan waktu, menginfakkan masa untuk belajar. Jadi kalau ada mahasiswa kebanyakan main game daripada belajarnya itu fake students, mahasiswa palsu. Waktu saya habis, tolong lanjutkan di rumah untuk loop 2, loop IB dengan IC. Buatkan saya persamaan tegangannya ya di rumah. Nanti insya Allah minggu depan saya akan tagih di 10 menit pertama. Saya akan tanya per orang. Insya Allah kalau kita masih hidup. Iya, Pak. Baiklah, saya kira cukup dulu karena waktu saya sudah lewat di jam 10 lewat di jam saya 10 lewat 8. Jam saya kan
Waktu saya pas jam 10 ya harus selesai. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ada ya? Ya, ada. Baiklah, terima kasih atas waktunya hari ini. Tolong lanjutkan ya persamaannya. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam.